Sedikit saja saya mengenalkan Yayasan Al Barokah ini. Ini Yayasan Al Barokah adalah yayasan yang langsung didirikan oleh Tuan Guru kita almarhum Kiai Haji Tengku Zulkarnain yang wafat pada tahun 1442 Hijriah yang lalu pada tanggal 29 Ramadan. Ketika selesai berbuka puasa, mendapatkan kabar bahwa beliau dipanggil oleh Allah dan dimakamkan itu di Pekanbaru Riau, di daerah Falas. Kuburan beliau, makamnya itu melewati pesantren Tuan Guru Ustadz Abdul Somad LCMA. Beliau mendirikan yayasan ini sebenarnya Bapak Ibu tidaklah susah. Kenapa saya bilang begitu? Karena beliau dekat dengan pejabat. Bahkan beliau adalah salah satu orang yang paling dihormati Gubernur Provinsi Sumatera Utara, yaitu Bapak Haji Edi Rahmayadi. Sebelum Ramadan yang lalu, istri almarhum juga dipanggil oleh Allah, dan kami melihat Bapak Gubernur Sumatera Utara itu langsung yang mengangkat jenazah beliau dari rumah ke ambulan dan dari ambulan ke liang lahat. Itulah bukti bahwa beliau itu hormat kepada almarhum. Banyak orang-orang kaya, banyak pejabat-pejabat yang beliau dekat. Bahkan kalau beliau ingin bangun pesantrennya beliau itu mudah. Tinggal minta 5 orang pejabat, Pak, udah selesai itu. Tapi beliau nggak lakukan itu. Kenapa? Karena beliau meyakini masih banyak saudara-saudaranya, masih banyak jemaah-jemaahnya di seluruh pelosok negeri ini yang mau berjuang bersama beliau. Alhamdulillah, Yayasan Al Barokah sudah mendirikan 6 pesantren, dan semua pesantren itu gratis untuk anak-anak yatim piatu dan orang-orang yang tidak punya biaya untuk pendidikan agama. Kemudian beliau menyiapkan seluruh fasilitas, disiapkan. Maka saya bersama mereka Yayasan Al Barokah datang di hadapan Bapak Ibu bersilaturahim, mengajak berpartisipasi, ikut berjuang bersama Yayasan Al Barokah. Maka nanti Yayasan Al Barokah akan jalankan kota infak. Jujur, ini bukankah untuk kami, bukan untuk pesantren. Ini adalah untuk kebutuhan tim Yayasan Al Barokah selama di Sumatera Barat berdakwah. Itulah fasilitas mereka. Kalaupun lebih, ya itu disimpan. Kalaupun kurang, mereka yang nambahi. Jadi kami dari Medan, Bapak Ibu, sebelum saya tutup, saya ingin sedikit berbagi cerita tentang program Yayasan Al Barokah. Jalankan kota infak sudah. Mohon izin Bapak Ibu, kalau ada rezeki disilakan diisi. Nggak ada, lupa bawa uang nggak apa-apa, masukkan aja tangan ke dalam. Ya siapa yang tahu, kan nggak ada yang tahu, mau berisi atau kosong, enggak masukin, nggak apa-apa. Tapi berniat, iya betul Bu, niatkan, ya Allah aku tadi nggak bawa uang lah, nggak tahu lah aku ada acara begini, tapi nggak apa-apalah, aku niatkan nanti kalau aku punya uang aku berinfak. Nggak harus ke Al Barokah, di masjid ini juga boleh kan, masjid juga nggak perlu, nggak habis-habis butuh dengan dana kan. Silahkan dimanapun kita berinfak. Ada uang 50.000, ya Allah aku punya uang 50.000, kalau aku masukkan nggak ada, uangku habis, masukkan 50.000. Ibu bapak mau ambil kembaliannya, terserah mau ambil berapa, masukkan 50.000, ambil balik kembalian 30, boleh, silahkan, nggak masalah. Yang masalah masuk 50.000 ngambil 100. Itu baru masalah. Kalau masih nggak masukkan yang 50 ngambil 30 nggak ada masalah. Nah, silahkan masukkan. Kalau ada rezeki kita, mudah-mudahan ini asbab Allah lapangkan pintu rezeki kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terakhir ini Bapak Ibu lihat di sini ada Al-Qur'an. Ini saya sampaikan karena di mana-mana kami menyampaikan, saya juga sampaikan ini. Ini ada Al-Qur'an. Al-Qur'an ini sudah 4 kali direvisi almarhum. 4 kali direvisi beliau. Disiap cetak, ini percetakannya di Jawa. Ketika sudah siap dicetak, diantarkan sama almarhum, dilihat masih salah, robah lagi. 2 kali robah, 3 kali robah, 4 kali robah, ke-5 kali direvisi, mau dihantarkan ke almarhum, beliau wafat. Nggak sempat beliau koreksi untuk ke-5 kalinya, tapi sudah dikoreksi Kementerian Agama. Ini Al-Qur'annya Ibu, tulisannya sama kayak Al-Qur'an lama, Al-Qur'an dulu.
Gimana Al-Quran kita dulu? Wah, begitulah Al-Qurannya, nggak ada warna-warninya. Kenapa tidak dibuat warna-warni? Karena almarhum pernah menyatakan, saya tidak mau anak-anak Islam, generasi-generasi Islam hanya paham cara membaca tapi tak tahu nama hukumnya. Kadang-kadang kan banyak begitu, ada nomor huruf warna-warni itu adalah tajwidnya, ikhfa-nya warna ini, idghamnya warna ini, ikhfa idgham mimi warna ini, ikhfa syafawi warna ini. Jadi dibuat seperti itu supaya mudah membaca dan bisa cara bacanya. Tapi ketika ditanya mim berjumpa dengan ba, apa hukumnya, mereka tak tahu. Makanya almarhum tidak mau buat seperti itu supaya anak-anak kita belajar ilmu tajwid, supaya mereka paham, bukan hanya paham membaca tapi paham menyatakan apa nama hukumnya ketika membaca Al-Qur'anul Karim. Jadi ini Al-Quran dicetak sampai 5 kali, ada tanda tangan beliau di sini. Harga per dicetak ini 60.000. Tapi ini program wakaf Al-Quran. Kalau Bapak Ibu mau berwakaf Al-Quran, ini dihargai sama Al-Barokah 100.000. Loh kok 100.000 Ustaz? 40.000 nya kemana dibuat? 40.000 sisa dari 60.000 ini itu dijadikan sebagai pendistribusian Al-Quran ini. Ongkos kirimnya ke daerah-daerah minoritas. Ada Bu di Medan, Kabupaten Karo, itu orang Islam tapi nggak kenal Al-Quran, nggak kenal Islam, agamanya Islam. Almarhum pernah semasa hidupnya memualafkan sebanyak berapa kakak Ustadz Arfi? 80 hampir 90 kakak. Tapi karena tidak pernah terjamah beliau lagi daerah itu, karena beliau sibuk berdakwah kemarin, murtad kembali sebanyak 70 kakak. Kenapa? Karena tidak ada lagi yang mendidiknya, sehingga beliau buat program ini. Beliau kirim guru mengaji ke daerah minoritas, beliau berikan gajinya, beliau berikan kendaraannya, dibangunkan rumahnya di tempat daerah minoritas itu. 40.000 dari mana? Untuk apa? Untuk itulah 40.000 sisa yang ada di sini. Kemudian sisanya kalaupun ada diberikan kepada anak-anak santriwati yang ada di pondok pesantren beliau. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu datang ke Medan, hubungi aja nomor ini biar kami bawakan ke rumah almarhum langsung. Rumahnya sekarang kosong ya Ustadz ya, karena beliau nggak punya anak ya. Beliau nggak punya anak, hanya suami istri, sudah meninggal dua-dua. Tapi adik-adiknya, ahli warisnya yang melanjutkan pesantrennya. Kemudian rumah beliau bersebelahan dengan pesantren dan masjidnya. Ibu, masjid itu 50 kali lebih mewah daripada rumah beliau. Rumahnya sederhana. Rumahnya hanya rumah seperti rumah orang biasa. Di belakangnya banyak kandang ayam. Orang menggambarkan kemarin almarhum rumahnya mewah. Karena banyak kita lihat para ulama-ulama yang rumahnya mewah, mobilnya mewah. Almarhum tidak ada, mobilnya pun mobil Innova kemarin, itu pun hanya untuk berdakwah. Dari Medan Pekanbaru beliau itu selalu naik mobil. Inilah ajudan pribadi beliau, dan ini anak angkat beliau. Kemana-mana beliaulah yang mengawalnya. Itu yang terjadi memang. Jadi ini Al-Quran diwakafkan. Ibu bapak yang mau berwakaf silahkan. Kami tidak memaksa. Nanti tim kita masih ada di sini. Boleh cash, boleh ditransfer, boleh dicicil. Dicicil gimana maksudnya Ustadz? Kemarin ada nenek-nenek wakaf sama kami 5. Ustadz aku mau wakaf 5 bisa? Bisa. Berapa Ustadz uangnya? 500. Dikasih nenek tuh bukan dikasih, dia nanya. Tapi aku nyicil Ustadz 50.000 1 bulan. Boleh? Boleh saya bilang. Jangankan 50.000 nek, 1.000 pun sebulan boleh saya bilang. Kalau 1.000 sebulan berapa lama Ustaz? 500 bulan aku bilang. 500 bulan berapa tahun itu Ustaz? Hitung nenek lah, aku tuh pening ngitungnya aku bilang. Nanti kalau belum lunas aku udah meninggal kayak mana Ustaz? Kalau meninggal dunia itu kan ketetapan Allah. Tapi masih ada sangkutan di sini, cicilan belum lunas, maka Al-Barokah tidak menyatakan itu sebagai hutang dan sudah dianggap lunas. Jadi tidak ada sangkut pautnya dengan hutang piutang lagi. Kalau ini kita cicil belum lunas, kita sudah berpulang ke rahmatullah. Jadi bagi pewakaf 20 mushaf berarti nilai uangnya 2 juta. Ini akan diberikan Al-Barokah 1 mushaf sebagai kenang-kenangan. Bukan jual beli.
Ada kemarin ibu-ibu salah ngerti, salah paham mungkin. Ustadz, aku mau wakaf satu, Ustadz, ini 100.000. Ya kami ambil. Mana Al-Qurannya Ustadz? Ibu, kalau ibu kasih 100.000, ibu minta Al-Quran, itu namanya kami jual Al-Quran. Itu namanya jual Al-Quran. Ini Al-Quran wakaf, haram diperjualbelikan. Saya bilang nggak diperjualbelikan. Boleh lihat dimanapun, nggak ada yang jual, karena Al-Qurannya ada lambang Al-Barokah dan di dalam ada tanda tangan almarhum. Jadi nggak dijual belikan. Artinya ibu berwakaf 20 Al-Quran, uangnya 2 juta, kami berikan 1 sebagai kenang-kenangan, sebagai penghargaan. Yang 20 Al-Quran itu akan diberikan kepada orang-orang yang butuh dengan Al-Quran. Banyak bu pesantren-pesantren gratis yang kurang Al-Quran. Jangan kita nggak pernah pikirkan itu. Itu tanggung jawab siapa? Tanggung jawab kita. Imam Nawawi mengatakan ada anak nanti mau dimasukkan malaikat ke dalam surga, anak itu nggak mau masuk. Kenapa? Dia bilang sama Allah, ya Allah, la udkhulu qabla udkhuluhuma. Jangan kau masukkan aku ke surga ya Allah sebelum orang yang menjadi fasilitatorku kau masukkan duluan ke surga. Siapa mereka? Aku dulu nggak bisa baca Quran, tapi mereka fasilitasi, mereka wakafkan Al-Quran ke pesantren kami sehingga kami punya Al-Quran. Karena mereka aku bisa baca Quran, karena mereka aku hafal Quran, karena mereka aku paham ilmu agama. Aku nggak mau ke surga ya Allah, masukkan mereka dulu baru aku mau masuk. Malu Allah nolak permintaan anak soleh dan soleha. Direkomendasikan ibu bapak kita dengan anak-anak yatim itu masuk ke dalam surga. Ana wal kafilil yatimi fil jannah hakadha, kata Rasulullah. Aku dan orang-orang yang sayang kepada anak yatim, memberi makan anak yatim, membantu anak yatim, hakadha, di dalam surga seperti jari telunjuk dan jari tengah bersamaku, kata Rasul. Ayo berlomba-lomba kita ngambil hubungan dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepada kekasih kita, kenapa kita pelit? Kekasih, kalau kita hari ini punya suami, kita tidak pernah sayang mengeluarkan harta yang kita miliki untuk suami. Kita pak punya anak, saya yakin kita lebih mentingkan keperluan anak daripada keperluan kita. Bagaimana dengan keperluan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kenapa Rasul sayang dan cinta kepada anak yatim? Karena Rasulullah 6 tahun usianya sudah hidup sebagai yatim piatu. Maka ingat anak yatim, maka ingatlah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 20 mushaf kami berikan 1. Saya mau coba bu, saya hanya mau coba 5 detik saja. Minta izin saya, kesempatannya 5 detik. 5 detik nggak ada yang mau, saya tutup. Saya nggak mau seperti memaksa-maksa, karena ini nggak paksaan. Siapa bapak ibu yang bersedia berwakaf 20, silahkan maju. Ini Al-Quran saya berikan 1 sebagai kenang-kenangan, sebagai penghargaan. Saya hitung dari 5 sampai 1. Silahkan angkat tangan, maju. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kalau nggak ada masalah. Mudah-mudahan rezeki kita terus diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ibu mau berwakaf 10, 5, 4, 3, 2, 1, silahkan. Tim kita masih ada di sini. Mereka nanti yang akan mengatur dan mencatat siapa yang mau cash, siapa yang mau nyicil, silahkan.